Odi. Ya, jelas, Kak. Oke, baik. Ya, saudara, kita langsung aja ya. Kita akan sama-sama membahas satu topik, Roh Kudus dan pemuritan di akhir zaman. Nah, kenapa topik ini penting, saudara? Karena kita kalau melihat tanda-tanda zaman, kita memang sedang hidup di akhir zaman, ya, semakin dekat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, karena itu kita harus bisa membaca situasi yang ada, tanda-tanda zaman di mana kita hidup, saudara. Nah, karena itu hari ini kita langsung aja, kita akan melihat, saudara, bahwa seperti yang dikatakan dalam Ibrani, pasal yang ke-12, ayat ke-28 sampai 29, next kita lihat. Nah, Tuhan berkata, saudara, dia sedang menggoncangkan segala sesuatu yang dapat digoncangkan, supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, dikatakan dalam ayat yang ke-26, kita nggak usah buka Alkitab, di situ dikatakan, saudara, ya, pada saat ini Tuhan sedang menggoncangkan bumi, tapi ada satu hari kelak, ya, bukan hanya bumi saja yang goncang, tapi langit juga. Nah, karena itu saudara, kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan goncangan-goncangan yang dimulai dari bumi, dilanjutkan sampai nanti terakhir langit juga akan diguncang. Nah, kalau kita lihat gambar ini, saudara, inilah urutan waktu akhir zaman. Kalau kita baca Matius pasal yang ke-24, kita bandingkan dengan Wahyu pasal 6 ke atas, kita dapat melihat kronologis urutan waktu dari akhir zaman. Nah, kita dapat melihat, saudara, bahwa ada goncangan-goncangan yang akan datang di bumi ini. Nah, kalau kita lihat meterai yang pertama, saudara, yaitu kuda putih, yaitu berbicara tentang goncangan rohani, ya, di mana ajaran sesat mulai, saudara, akan menyebar di dunia ini. Ya, pada zamannya rasul-rasul sudah mulai ada, saudara. Dan sekarang makin bereskalasi, makin banyak, ya, skalanya makin luas, ajaran sesat, saudara. Kuda putih itu bicara tentang ajaran sesat, ya, karena putih di sini warna apa, saudara? Ya, kepura-puraan, saudara. Ya, sebab katanya, ya, apa, setan pun bisa, ya, menyamar sebagai malaikat yang terang, saudara. Jadi kuda ini kuda putih, ya, padahal ini bukan Kristus, tapi ini adalah ajaran sesat, ya, yang meniru, ya, sepertinya itu ajaran Kristus, tapi bukan ajaran Kristus, itu ajaran palsu, saudara, ajaran sesat. Makanya kita mesti hati-hati, ya. Kalau kita nggak hati-hati, saudara, kita terkena ajaran sesat. Dan ingat betapa pentingnya mengawasi ajaran kita, ya. Paulus berkata, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, karena dengan melakukan hal itu kamu akan diselamatkan juga orang yang mendengarkan kamu, ya. Jadi saudara jangan bilang, oh nggak apa-apa, ajaran nggak penting kok, ya. Nah, saudara, kita bilang yang penting kita menjadi pelaku firman. Betul, penting pelaku firman. Tapi firman yang bagaimana, saudara? Ya, ajaran yang bagaimana yang kita mau praktekkan? Harus ajaran yang benar. Baru itu, saudara, ya, menjadikan kita memperoleh keselamatan. Ya, jadi hati-hati dengan ajaran. Nah, ini sudah banyak ajaran apa aja, saudara. Ya, ajaran yang anti Tritunggal, ajaran yang mengatakan Yesus bukan Allah sepenuhnya, bukan manusia sepenuhnya,
ajaran yang mengatakan Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan, ajaran yang bilang Alkitab bukan satu-satunya otoritas tertinggi, ajaran Kristen Kristen progresif. Nah, hati-hati saudara. Kalau kita dengar pengajaran di YouTube, milikilah ya spirit seperti orang di Berea yang saudara selalu menguji apakah kata Alkitab demikian. Ya, nah kalau saudara nggak mampu mengujinya seperti orang Berea karena belum skillful, jangan percaya aja. Tanyakan itu kepada ya saudara gembala-gembala saudara, tanya itu kepada guru-guru yang Tuhan percayakan dalam pengajaran di Abalev ya. Jangan percaya aja begitu. Kalau enggak nanti kita disesatkan saudara karena ada goncangan rohani yang besar ya, kuda putih. Nah, kemudian kuda yang merah. Ini meterai yang kedua, saudara. Meterai yang kedua berbicara tentang goncangan politik, goncangan bangsa-bangsa. Ya, kuda merah ini adalah peperangan, saudara. Berbicara tentang peperangan. Nah, kita lihat banyak sekali peperangan hari-hari ini. Bangsa melawan bangsa, ya saudara, apalagi kerajaan melawan kerajaan. Ya, kita lihat ada perang-perang banyak sekali ya di Afrika, ya di mana-mana, saudara, di Ukraine, ya saudara. Nah, terutama perang di Palestina atau di saudara, Timur Tengah itu menjadi barometer kedatangan Tuhan, saudara. Ya, kelihatannya kalau kita lihat apa yang terjadi di Timur Tengah, ini semakin menggenapi kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ya, kita tahu saudaraku, perang di Timur Tengah ya, kelihatannya semakin menggenapi Yehezkiel 38 di mana saudaraku orang Israel akan diserang dari utara, dari bangsa-bangsa yang ada di utara ya, dipimpin oleh Rusia dan saudara ya negara-negara utara ya seperti Turki dan semua Tan itu adiknya Turki itu saudara ya, kemudian Azerbaijan ya, semua itu saudara yang dari utara didukung oleh Iran ya, Persia didukung oleh Afrika Utara, dan koalisi bangsa-bangsa ini akan menyerang Israel dari utara, saudara. Tapi Tuhan akan membela orang Israel dengan saudaraku? Ya, terjadinya gempa bumi yang membinasakan banyak tentara-tentara yang menyerang ini. Ya, itu mulai digenapi, saudara. Ya. Nah, kemudian saudara, meterai yang ketiga, ya, ketika dibuka, kuda hitam, orang yang menunggangnya memegang timbangan dan berkata secupak gandum sedinar harganya. Ini goncangan ekonomi, saudara. Ya, kita lihat banyak sekali saudaraku ya orang-orang yang menderita karena kesusahan dalam ekonomi ini. Ya, bayangkan secupak gandum itu kira-kira hampir seliter ya gandum harganya 1 dinar. 1 dinar adalah upah kerja 1 hari. Kalau upah kerja 1 hari 80.000, ya kira-kira gandum harganya 80.000. Saudara? 1 liter kira-kira. Saudara, hari-hari ini sudah mulai terjadi. Ya, kita lihat banyak kesulitan ekonomi di dunia ini. Ya, saya dengar di China, saudara, orang yang dulu high class sekarang jadi middle class. Orang yang middle class menjadi low class. Orang yang low class menjadi orang yang miskin, saudara. Wow, ya, di Shanghai, di kota-kota besar, khususnya Shanghai, jadi sepi, saudara. Banyak restoran tutup, usaha-usaha bangkrut, saudara. Ya, nah ini akan melanda seluruh dunia. Kita kena nggak? Bisa, saudaraku. Kita juga sudah mulai. Ya, nah saudara, hidup semakin susah. Ya, ekonomi semakin, saudaraku, ya krisis.
Itu sebabnya ini goncangan ekonomi, saudara. Nah, selanjutnya meterai keempat ketika dibuka, kuda hijau kuning. Ini apa, saudaraku? Ini goncangan alam, ini goncangan ya kehidupan manusia, ya di mana saudara orang yang menunggangi kuda ini bernama kematian, ya. Nah, kematian makin banyak di dunia ini, saudara. Ya, kenapa? Karena tiga kuda sebelumnya juga membawa kematian. Ya, kuda putih. Oh, ada ajaran-ajaran ekstrim, ya seperti ISIS yang membunuh manusia. Ya, saudara, karena agama terjadi genocide, ya peperangan membunuh manusia juga, kelaparan membunuh manusia, ya saudara. Bukan lagi cuman itu, ya, tapi kita lihat dikatakan setelah meterai keempat dibuka, binatang-binatang buas ya datang, saudara, membunuh manusia. Binatang buas di sini apa, saudara? Ya, itu bukan singa, apa, saudara, apalagi saudara, harimau. Singa dan harimau tidak ada di seluruh dunia, tapi binatang-binatang buas ini, saudara, bicara tentang ya virus, bakteri yang banyak membunuh orang. Muncul penyakit-penyakit ya yang saudara aneh-aneh, ya. Bukan cuma itu, penyakit menular seperti COVID yang terjadi, saudaraku. 4 tahun dunia ini menderita, saudara, hanya dengan binatang-binatang buas ini, saudara. Ya, kita lihat, saudara, bukan hanya itu, tapi bencana alam ya semakin banyak membunuh orang. Ya, ada apa, saudara? Banjir, ya, angin puyuh, angin tornado, angin siklon, angin apalagi, saudara, ya, angin banyak jenis-jenisnya, saudara, ya. Dan yang makin bereskalasi banyak itu adalah gempa bumi, saudara. Ya, makanya ya BMKG ya bukan memprediksi, ya saudara, telah melihat ada potensi gempa yang hampir sebesar ya gempa 2006 ketika menghantam Aceh, ya menimbulkan tsunami yang membunuh begitu banyak orang. Saudara, saya bukan sekedar menakut-nakuti, ya, tapi ini ya saudara, di apa, sudah diperhitungkan akan ada potensi ini, ya, tapi kali ini terjadinya lebih banyak kemungkinannya di Selat Sunda, ya, dan Jakarta akan kena nggak impactnya, saudara? Akan, walaupun bukan tsunami, tapi gempanya terasa sampai Jakarta. Dan saudara, ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Ya, kita belum pernah lihat dalam sepanjang sejarah ya semua ini digenapi ya di waktu-waktu yang seperti hari-hari ini, saudara, ya. Nah, kemudian apalagi, saudara, sesudah itu meterai yang kelima dibuka. Ya, meterai kelima ini goncangan sosial di mana, saudaraku, mulai terjadi aniaya pada orang Kristen secara global, ya. Nah, saudara bisa lihat Yesus bilang waktu meterai kelima dibuka, kamu akan dibenci oleh sekalian bangsa, ya, oleh segala bangsa, ya, dibenci, saudara. Bukan hanya di Indonesia, ya, tapi di seluruh bumi ini. Nah, makanya kita lihat tanda-tandanya udah mulai nyata. Olimpik kemarin, saudara, ya, pembukaan dan penutupannya, aduh, itu udah jelas banget, saudara. Aniaya mulai datang di seluruh bumi ini, saudara, terhadap orang Kristen. Bayangkan, saudara, pembukaannya Yesus dihina, perjamuan kudus dilecehkan, orang Kristen, saudaraku, dianiaya, ditolak, dibenci. Bayangkan, saudara, yang nggak boleh para atlet ya menggunakan apa, saudaraku, gambar-gambar, ya, menaruh, saudaraku, kata-kata yang berkaitan nama Yesus, apa yang kita percayai, nggak boleh, saudara, ya.
kita lihat ya ini aniaya, saudara. Nah, penutupannya lebih ngeri lagi, saudaraku, itu sangat satanik ya. Bayangkan saudara, itu makhluk yang turun itu yang kayak manusia tapi mukanya kayak belalang. Nah, saudara tahu itu siapa? Itu adalah dewa Apollo ya. Nah, kita tahu itu ada di dalam Wahyu pasal 9 ya. Nanti saudara ya akan keluar dari lubang tak terduga dalamnya ya, makhluk-makhluk yang wajahnya seperti belalang. Ya kan? Saudara lihat gambar itu yang di Olimpik itu kan kayak belalang, saudara, wajahnya. Nah, disebut apa dia? Apollo. Ya, memang nanti yang keluar dari lubang tak terduga dalamnya, saudaraku, itu adalah ya Apollyon dalam bahasa Yunaninya, yang artinya perusak. Ya, jadi setan memang sudah dirilis ke dunia ini, saudara. Untuk apa? Merusak bumi ini, ya, merusak manusia yang tinggal di dalamnya, merusak secara fisik, secara jiwani, secara rohani, menyiksa manusia, saudara, merusaknya. Salah satu yang dirusak adalah moral, ya, makanya kita lihat, saudaraku, ya, di mana saudara jelas sekali agenda LGBT ya, itu saudara ditampilkan pengen merusak moral dari dunia ini, saudara, ya, merusak moral anak-anak. Bayangkan, saudara, itu ada anak kecil di antara ya orang-orang yang praktek LGBT. Ya, kita lihat juga, saudaraku, ya, di yang terakhir itu, saudara, di situ ada dewa Nike, ya, di situ ada jin. Coba bayangin, saudara, jin ya ada di situ, saudara. Itu semua kerjasama nanti di akhir zaman untuk merusak dunia ini. Ya, jin itu dari mana? Ya, itu adalah makhluk-makhluk rohnya ya agama mayoritas, saudara. Ya, jadi kerjasama sama Greek mitologi ya. Dunia ini bersatu, saudara, dengan kuasa kegelapannya untuk menghancurkan dunia ini. Tapi Tuhan nggak tinggal diam, saudara. Ya, Tuhan akan melakukan sesuatu ya, karena setan jahat sekali ingin merusak dunia. Tuhan tidak izinkan itu. Nah, kemudian meterai kelima dibuka, salah satu tandanya ya tentu antikris akan ya muncul, saudara. Dia duduk di bait Allah ya. Nah, di situ dia mengklaim dirinya adalah Allah. Ya, makanya sekarang isunya adalah, saudaraku, tempat lokasi bait Allah itu ya. Nah, kemarin Israel dan banyak imam-imamnya mengunjungi apa, saudaraku, ya, Masjid Al-Aqsa, mengunjungi site itu ya, karena memang ya ini yang nanti dinubuatkan, karena antikris mau menduduki tempat itu, saudara, ya, sehingga, saudara, ya, antikris kalau udah berdiri di atas tempat kudus itu ya, maka ya kata Tuhan, si pembinasa keji itu udah ketahuan siapa dia. Itulah antikris, saudara. Ya, sekarang belum, tapi menuju ke sana. Ya, kita lihat, saudara. Nah, kemudian Tuhan nggak tinggal diam. Meterai yang keenam dibuka, saudara. Nah, inilah ya dimulainya goncangan langit, saudara. Ketika meterai keenam dibuka, maka langit goncang mulai. Ya, saudara, karena meterai keenam dibuka, ada kegoncangan kosmik namanya, saudara. Bulan menjadi merah darah, bintang-bintang berjatuhan, ya. Jadi mungkin ya bintang jatuh, ya, saudara. Ada komit yang menabrak bumi mungkin, ya, saudara. Nanti ada apalagi, saudara, bulan jadi merah, ya, jadi merah, bulan darah, blood moon, itu tandanya, saudara. Kemudian matahari menjadi gelap, ya. Nah, ini kemungkinan satu gerhana yang, saudara, khusus, ya, ini tanda bahwa terjadi kegoncangan di
saudaraku, di langit. Ya, ini kegoncangan kosmik. Kemudian waktu meterai ke-6 dibuka, di dalamnya ada meterai ke-7. Nah, ini dia. Meterai ke-7 dibuka, ada 7 sangkakala dan 7 bokor murka Allah. Ya, ini hal yang sama. Bokor dengan sangkakala itu persis sama, saudara. Ya, itu adalah dua hal yang mengilustrasikan satu hal yang sama, yaitu tercurahnya murka Allah atas dunia ini. Karena dunia nggak mau bertobat, saudara. Dunia makin jahat. Ya, dunia menyembah setan, saudaraku. Dunia, saudaraku, bersama dengan setan dan kuasa gelap mau melawan Allah, mau melawan Kristus, saudara. Ya, padahal Kristus itu Tuhan dan juru selamatnya. Tapi mereka nggak bersyukur, tidak percaya. Ya, Yesus datang, saudara, untuk menyelamatkan mereka. Ya, saudara, makanya roh antikris menyesatkan dunia ini, ya, supaya percaya, ya, saudaraku, bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan juru selamat. Ya, disangkal Yesus itu, makanya disebut antikris, ya, anti Tuhan Yesus sebagai Mesias. Wow, makanya Tuhan nggak tinggal diam, saudara. Tuhan akan melakukan saudara, pencurahan murkanya. Nah, ini ngeri, saudara. Ya, murka Allah dicurahkan setiap kali, saudaraku, ya, sangkakala berbunyi. Saudara baca di Wahyu, dari sorga atau dari langit terjadi goncangan, ya, dan sesuatu memberi impact di bumi ini, ya, dan banyak sekali orang yang mengalami curahan murka Allah itu. Siapa yang akan kena murka Allah? Orang yang tidak mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Ya, siapa yang kena murka Allah? Yang menerima tanda-tanda 666 itu, saudara. Ya, tapi kalau kita menerima, ya, tanda dari Tuhan, ya, kita tidak kena murka Allah, saudara. Ya, karena 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke 19 ayat 9 sampai ayat 10 katakan, ya, sebab kita tidak ditetapkan untuk ditimpa oleh murka Allah, ya, tapi untuk beroleh keselamatan. Jadi saudara jangan takut, kita nggak akan kena murka Allah, saudara. Nggak akan kena, kita dilindungi karena kita tidak ditetapkan untuk terkena murka Allah. Nah, jadi inilah agenda yang kita lihat, saudaraku, akan terjadi. Ya, Abalaf percaya akhir zaman seperti ini, saudara, urut-urutannya. Ya, nah, jadi kalau kita lihat, saudara, ya, seperti inilah yang akan terjadi. Lalu setelah sangkakala ke-7 berbunyi, lihat panah merah itu, saudara, Tuhan Yesus datang. Nah, sekarang kita mau lihat, saudara, ya, apa sih tujuan dari goncangan yang terjadi ini, saudara? Ya, apakah Tuhan jahat? Ya, apakah saudaraku goncangan ini, ya, karena Tuhan itu nggak bisa dipercaya, dia jahat, ya? Nah, kenapa? Mari kita lihat, saudaraku. Next. Nah, kalau saudara lihat, ya, Ibrani 12 ayat 26 sampai 29, ya, di ayat ke-29 dia bilang begini, sebab Allah adalah api yang menghanguskan, saudara. Ya, jadi Tuhan itu api, api ujian, saudara. Ya, dia menguji kita. Dia juga menguji dunia ini, saudara. Ya. Nah, jadi sebenarnya tujuan goncangan-goncangan ini, saudara, adalah Tuhan mau melakukan penampian seperti proses menampi beras, menampi gandum, saudara. Di akhir tahun yang lalu, Tuhan kasih saya ilustrasi ini, saudara. Jelas sekali,
Tuhan ingatkan saya ilustrasi ini. Ya, Tuhan bilang tahun 2024 aku akan menggoncangkan dunia ini makin nyata. Ya, tujuannya seperti penampian, Tuhan bilang. Nah, orang kalau nampi padi, saudara, menampi gandum, lihat gambarnya. Sebelah kiri itu padi, ditampa, ditampi di dalam tampa. Ya, kalau saudara yang sebelah kanan itu adalah gandum yang sedang diirik, ya, atau ditampi, ya, dilempar ke atas, ya, supaya ditiup angin. Sama, tam, ditampi juga beras, ya, atau padi dilempar ke atas, digoncang supaya ditiup oleh angin. Ya, nah apa tujuannya, saudara, penampian? Ada dua. Pertama, untuk memisahkan gandum padi sejati dari gandum atau padi yang kosong. Nah, padi atau gandum, saudara, itu butir-butirnya nggak semuanya berisi. Ya, padi misalnya, saudara. Ada yang dalamnya kosong. Nah, itu padi tidak berguna. Ya, itu harus dibuang, dipisahkan dari padi yang ada isinya, saudara. Nah, cara memisahkannya ditampi. Ya, dilempar ke atas kena angin, ya, padi-padi atau apa, saudara, gandum yang kosong itu terbang kena angin, yang jatuh ke bawah adalah gandum padi yang sejati. Nah, ini akan terjadi di akhir zaman, saudara. Ada pemisahan antara yang asli dengan yang palsu. Ada pemisahan antara lalang dan gandum. Ada pemisahan antara kambing dan domba. Ada pemisahan antara Kristen sejati dengan Kristen palsu. Ada pemisahan antara, ya, saudara, murid sejati dan murid palsu. Ya, Tuhan nggak mau gerejanya, saudaraku, ya, adalah gereja yang terdiri dari orang Kristen palsu. Nggak mau dia, saudara. Makanya kita jangan jadi Kristen palsu. Ayo, kalau kita Kristen palsu, murid palsu, bertobatlah, saudara. Supaya kita mengalami lahir baru dan kita jadi Kristen sejati. Ya, ini waktu pemisahan. Makanya dengan goncangan ini datang, saudara, banyak orang nanti murtad, saudara. Banyak orang, saudaraku, kena goncangan, kena masalah ini, ya, nggak kuat. Akhirnya pindah kepercayaan, saudara. Ikut ajaran antikris. Percaya sama ajaran-ajaran sesat. Mereka, saudaraku, jatuh. Ya, kemudian apa, saudara? Nggak balik-balik lagi, saudara. Ya, seperti Yudas. Yudas jatuh, tidak balik-balik lagi, saudara. Itu karena dia tidak lahir baru. Ya, kalau Petrus bisa jatuh, ya, dia orang Kristen sejati, dia jatuh tapi bangkit lagi. Ya, kalau orang Kristen benar, saudara, kena goncangan bisa aja dia jatuh, tapi dia nggak akan tinggal dalam kejatuhannya. Dia pasti akan bangkit dan akan ikut Yesus, saudaraku, sungguh-sungguh. Nah, itu proses yang pertama dari penampian. Yang kedua, saudara, prosesnya untuk apa? Nah, padi yang udah ditampi itu, saudara, ya, dipisahkan dari padi-padi kosong, padi yang berisi ini ditumbukkan, cepret, 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 gandum diirik, digiling, saudara, cepret, ya, ditumbuk. Kenapa? Untuk memisahkan sekam dari beras, ya, saudara. Nah, bagaimana dapat beras itu, saudara? Lewat ditumbuk, cepret, dipisahin sekamnya dari berasnya. Ya, nah, sama juga, saudara, pada akhir zaman. Ya, kenapa ada penampian? Kenapa ada goncangan? Untuk memisahkan kotoran-kotoran dari hidup kita, saudara. Memurnikan kita supaya kita makin kudus, supaya kita makin suci, supaya kita makin kuat, supaya kita makin sejati. Jadi orang Kristen sejati, saudara. Maka perlu apa, saudara? Ya, perlu pemurnian, perlu penyucian, ya, perlu apa, saudara? Ujian.
Nah, mari kita lihat ayatnya, saudara. Di dalam Daniel pasal 12, next, kita lihat pada akhir zaman, saudara. Ya, Tuhan akan apa, saudara? Ya, Tuhan akan melakukan ya seperti yang ditulis oleh Daniel ini. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Ya, banyak. Nah, ada pakar yang percaya ayat ini hanya terjadi di Israel, tapi ada pakar yang bilang enggak, dua-duanya di Israel dan di secara umum juga berlaku di seluruh dunia. Saya lebih cenderung tafsiran yang kedua. Bukan hanya di Israel, tapi juga di seluruh dunia ini. Ya, banyak orang akan disucikan, dimurnikan, dan diuji. Kalau bahasa Inggrisnya dibalik, saudara. Dimurnikan dulu, disucikan, baru diuji. Ya, yang kedua, pertama itu dibalik. Nah, dimurnikan, saudara, purified. Ini istilah apa? Ini istilah penampian. Ya, ini istilah penampian, saudara. Ya, jadi padi ditampi buat apa? Dipisahkan padi yang berisi dengan padi yang kosong. Itu tujuan pertama. Kedua, kenapa beras ditampi? Ya, padi ditampi supaya terpisah sekam dari berasnya. Nah, saudara, kenapa kita digoncang? Kenapa kita ditampi? Supaya iman kita makin bertumbuh, saudara. Supaya kita makin kudus, supaya kita makin berkenan kepada Tuhan, saudara. Ya, nah itu tujuannya. Jadi kita jangan bersungut-sungut kalau ada tampian yang terjadi. Nah, kedua, saudara, disucikan. Itu bahasa Inggrisnya made white. Artinya apa, saudara? Ya, ini bicara soal pakaian, ya. Ini istilah binatu ini. Ya, di mana kalau kita cuci pakaian, kita kasih rinso atau apa itu, saudara? Kalau dulu rinso, ya, pemutih, ya, pembersih, supaya apa? Pakaiannya bersih, supaya pakaiannya jadi putih berkilauan, saudara. Ya, nah itulah, saudara, orang yang siap menantikan kedatangan Tuhan. Pengantin yang siap menantikan kedatangan Tuhan harus kudus, tak bercacat, tak bercelah. Makanya untuk mencapai itu harus ada ujian, saudara. Harus ada penyucian. Makanya yang terjadi hal-hal ini dipakai oleh Tuhan untuk menyucikan kita supaya kita makin kudus hidupnya. Kita, saudaraku, makin serupa Kristus. Ya, kita akan menjadi orang kudus yang berpakaian lenan halus, ya, yang berpakaian putih. Ya, saudara, itulah kebajikan dari orang-orang kudus. Nah, saudara, Tuhan mau ya kita mengerti ini. Kemudian yang terakhir, ya, diuji, itu bahasa Inggrisnya refined. Artinya apa, saudara? Ya, diuji itu adalah seperti emas, logam mulia yang tidak mungkin ya menjadi murni tanpa api, saudara. Ya, kita nggak bisa jadi murni, saudara. Ya, iman kita murni, hidup kita murni kalau tidak ada ujian. Ya, makanya kalau emas itu ditaruh di api, saudara, unsur-unsur yang tidak murni terpisah daripadanya. Keluarlah emas, ya, 24 karat yang murni, saudara. Ya, puji Tuhan. Maka ini penting, saudara. Ya, ini pasti terjadi dan sedang terjadi. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Perhatikan, tidak seorang pun dari orang fasik akan memahaminya. Nah, jadi orang fasik nggak paham ya penyucian, pemurnian dan ujian ini, saudara. Mereka nggak ngerti. Ya, siapa orang fasik, saudara? Ini bukan orang yang tidak kenal Tuhan dalam pengertian di luar kita, ya saudara. Ini bisa aja orang-orang yang ada di dalam gereja, tapi dia disebut orang fasik. Dia tahu Tuhan ada, dia tahu hukum-hukumnya, tapi dia nggak pernah mau taat. Ya, nah itulah orang fasik, saudara.
Dengan perkataan lain, Kristen palsu. Itu dia. Ya, memang di luar juga banyak orang fasik, tapi ini bicara di tengah-tengah kita. Ya, nah orang fasik, saudara, nggak akan mengerti, nggak akan memahami tiga proses ini. Mereka malah bersungut-sungut. Kenapa sih? Susah banget ya jadi beragama Kristen. Aduh, kenapa sih? Ya, mesti ada ini, mesti ada itu. Kenapa sih? Tuhan kalau baik, kenapa ya ada perang? Tuhan kalau baik, kenapa ya ada masalah-masalah? Sulit banget ini hidup. Nah, itu dia. Orang fasik tidak memahaminya, saudara. Tetapi orang-orang bijak akan memahaminya. Haleluya. Kalau saudara orang bijak, ya, saudara digoncang, saudara mengalami penampian, saudara ngerti. Oh, ini adalah jalan Tuhan justru membuat saya semakin bertumbuh. Ini jalan Tuhan membuat saya makin kudus. Ini jalan Tuhan untuk membuat saya makin sungguh-sungguh. Ini jalan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku paham Tuhan. Ah, itu saudara orang bijak. Ya, orang fasik itu apa? Ya lawannya orang bijak, orang bodoh. Ya, makanya Alkitab menyebutnya orang bodoh, orang berdosa yang tidak lahir baru. Tapi dia tahu Tuhan ada, saudara. Dia tahu hukum-hukumnya, tapi dia nggak mau melakukannya. Nah, itu orang fasik. Ya, orang fasik akan habis, saudara. Ya, akan saudaraku, ya, mengalami goncangan dan mereka akan meninggalkan Tuhan, saudara. Tapi orang bijak enggak. Orang bijak ya di tengah ujian ini dia lulus. Ya, dia lulus saudaraku. Ya, dia akan saudaraku bertumbuh luar biasa di akhir zaman ini. Nah, siapa sebenarnya orang bijak itu? Nah, kita lihat lebih jelas di ayat 3, Daniel 12 ayat 3. Next, kita lihat saudara. Siapa orang bijak itu? Dan orang-orang bijak akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Ya, orang bijak, ingat lawannya orang bodoh. Ya, nah kalau orang bodoh itu orang berdosa, orang yang belum lahir baru, saudara. Ya, kalau dia belum lahir baru, saudara, ya dia nggak mungkin, saudara, ya akan bertahan di hari-hari yang sangat ya penuh dengan penderitaan ini, saudara. Tapi orang bijak ya di tengah goncangan justru dia akan terus bercahaya. Nanti dia saudaraku akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Ya, kalau kita orang bijak, orang yang lahir baru, ya semakin diproses, saudara. Ya, semakin kita mengalami kematian terhadap ego, kehidupan Kristus makin nyata dalam diri kita. Ya, makanya lihat orang itu terang, saudara. Ya, kehidupan Kristus bermanifest dalam dirinya. Ya, bukan hanya itu, saudara. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Ya. Jadi orang bijaksana bukan hanya dia hidup benar, tapi dia menuntun banyak orang kepada kebenaran. Siapa ini, saudara? Ini murid sejati. Dia bukan hanya hidup benar, tapi dia memuridkan orang lain untuk hidup benar. Ya, jadi siapa yang akan bisa bertahan tak tergoncangkan, saudaraku, ya di dunia ini nanti? Murid sejati. Makanya jangan heran tahun ini kita berfokus ya mempraktekkan pemuritan, saudara. Enggak kebetulan Tuhan udah siapin kita, saudara. Jadi hanya murid sejati, itulah orang-orang bijaksana yang bisa bertahan, bukan hanya bertahan, mereka akan saudara mengalami revival terbesar yang belum pernah kita lihat. Ya, orang bijaksana ini adalah murid sejati, saudara. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana menjadi murid yang tak tergoncangkan. Next, kita lihat, saudara. Bagaimana caranya kita menjadi murid yang tidak tergoncangkan? Jadi orang bijaksana ini, saudara. Nah,
Nggak ada cara lain, saudara. Di akhir zaman ini, kita harus mengandalkan Roh Kudus, saudara. Sebab Roh Kuduslah yang menjadikan kita murid yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Ya, hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita, saudara, untuk survive dan saudaraku, ya, melewati masa sukar yang ada ini, saudara. Ya, hanya Roh Kudus yang memampukan kita. Ya, mari kita lihat apa pekerjaan Roh Kudus, ya, menjadikan kita murid yang tak tergoncangkan. Pertama, Roh Kudus diutus untuk menjadi penolong yang lain. Nah, apa artinya penolong yang lain? Kita baca ayat ini, saudara. Yohanes 14, 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, kata penolong yang lain, saudara, ya, itu adalah kata penolong itu adalah, ya, apa, saudaraku, berkaitan dengan, ya, saudaraku, parakaleo, ya, parakletos, ya. Nah, parakletos itu artinya, ya, seorang yang mendampingi orang lain. Pendamping, itulah artinya penolong. Nah, terus dia pakai kata yang lain. Yang lain di sini, saudara, bahasa aslinya adalah alos. Itu artinya gini, penolong ini yang diutus ini pribadinya berbeda dengan sebelumnya, tapi mempunyai fungsi yang sama. Ya, jadi artinya gini, saudara, penolong yang diutus ini, ya, adalah pribadi yang lain dari sebelumnya. Sebelumnya Yesus penolong itu, saudara. Sekarang dia pribadi yang lain, tapi fungsinya sama. Nah, jenisnya sama, saudara. Jenis tugasnya. Ya, jadi saudara, dia pribadi yang lain, tapi saudara, ya, dia melakukan peran yang sama, yaitu menjadi pendamping. Nah, apa artinya, saudara? Dulu penolong yang lain yang sebelumnya itu Yesus. Yesus rupanya datang ke dunia ini menjadi penolong. Penolong itu apa? Pendamping, ya, atau pemurid. Itu dia. Yesus datang untuk memuridkan, ya. Nah, kita ini apa, saudara? Kita pemagangnya. Ya, jadi kita hidup, saudara, harus magang terus. Ya, kita nggak bisa hidup tanpa sang penolong itu, yaitu Yesus, yang mendampingi kita terus, ya, sehingga kita terus menjadi muridnya, saudara, sampai kita menjadi serupa dengan Dia. Itulah tugas penolong yang sebelumnya, pendamping yang sebelumnya. Nah, tapi pendamping sebelumnya ini mau pergi. Ya, makanya Yesus bilang begini, aku akan minta kalau aku udah pergi, aku minta kepada Bapa supaya ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Siapa penolong yang lain ini? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus diutus, ya. Dia pribadi yang lain dari penolong yang sebelumnya, tapi dia peranannya sama seperti, ya, penolong sebelumnya. Jadi apa yang dilakukan oleh penolong sebelumnya akan dilanjutkan oleh penolong yang lain ini. Ya, jadi Roh Kudus diutus ke dalam kita, saudara, adalah untuk melanjutkan, ya, pelayanan Yesus kepada murid-muridnya. Pertanyaannya, Yesus melakukan apa kepada murid-muridnya? Pemuritan. Ya, dia melakukan pemuritan. Dia muridin murid-muridnya supaya murid-muridnya bisa jadi pemagang dia, dan sampai nanti mereka serupa dengan Kristus. Tapi Yesus hanya 3,5 tahun melayani di dunia ini, di alam nyata. Setelah itu dia utus Roh Kudus. Nah, dikatakan Roh Kudus itu penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya
yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow, Roh Kudus, saudara. Penolong yang lain ini, ya, berbeda pribadi, tapi fungsinya sama. Ya, penolong yang lain ini diutus untuk menyertai kita selama-lamanya. Ya, berada di dalam kita selama-lamanya. Ya, jadi luar biasa. Jadi Roh Kudus sekali masuk ke dalam diri saudara, dia berdiam di situ selama-lamanya. Ya, jadi nggak benar ada ajaran yang bilang, lo kamu bikin dosa, Roh Kudus tersinggung, dia keluar. Ya, kemudian kalau kamu bertobat baru dia masuk lagi. Itu ajaran yang tidak punya dasar, saudara. Itu ajaran, ya, yang salah. Roh Kudus sekali tinggal dalam diri saudara, ya, saudara langsung lahir baru, ya, dia berdiam di dalam saudara, tidak pernah lagi meninggalkan saudara, ya. Kenapa? Nah, pertanyaannya, Roh Kudus diutus buat apa? Memuridkan kita, karena dia pendamping kita. Ya, jadi pemuritan itu apa? Ya, pemuritan itu, ya, kita dipimpin Roh tiap hari. Ya, nanti Roh Kudus memampukan kita bisa, ya, melakukan peranan kita sebagai murid. Next, yang kedua, berikutnya. Makanya Roh Kudus memampukan kita menjadi murid Kristus, saudara. Setelah dia ada di dalam kita, dia memampukan kita menjadi murid Kristus. Nah, bagaimana praktek murid? Kita udah mulai kan? Kita udah mulai kan? Nah, tahun ini makanya menjadi murid Kristus itu praktek 3B. Ya, B pertama, berjalan bersama Kristus. Kita nggak bisa berjalan bersama Kristus kalau nggak ada Roh Kudus. Ya, Galatia 5:16 bilang gini, saudara. Berjalanlah dalam roh, itu bahasa Inggrisnya. Walk in the Spirit, you will not fulfill the works of the flesh. Ya, berjalanlah mengikuti pimpinan roh, maka kamu tidak akan menggenapi keinginan-keinginan daging. Ya, kalau tiap hari kita berjalan bersama Kristus, kedagingan kita mati, saudara. Ketika kedagingan kita mati, maka saudara, ya, kita berbuah roh, ya kan? Makanya kita tiap hari mesti berjalan bersama Kristus. Caranya gimana? Ya, komunikasi sama Roh Kudus. Karena berjalan bersama Kristus itu adalah dituntun, dipimpin oleh Roh. Caranya gimana? Makanya tadi selamat pagi, udah belum bangun pagi? Selamat pagi Tuhan Yesus. Langsung jangan lama-lama. Langsung saudara gunakan sarana untuk kita berkoneksi dengan roh. Namanya bahasa roh. Kurabaka shandara labaka takia rabaka sandara baka takia. Langsung saudaraku dipimpin oleh roh sepanjang hari itu. Serahkan diri saudara supaya dikendalikan oleh roh. Itulah dipimpin oleh roh. Berjalan dalam roh sepanjang hari itu. Sambil berjalan, proses yang kedua, belajar dari Kristus, saudara. Nah, kita nggak bisa belajar kalau nggak ada Roh Kudus. Karena tugas Roh Kudus adalah mengajar kita tentang segala sesuatu. Dia bisa mengajar kita apa aja. Ya, bagaimana kita sebagai suami, sebagai istri. Dia bisa mengajar kita, saudara, bagaimana berbisnis. Dia bisa mengajar kita bagaimana kita menghadapi goncangan yang ada, situasi yang ada. Dia mengajar kita, saudara, ya, dan mengingatkan kita apa yang Yesus sudah ajarkan. Itu fungsi Roh Kudus, ya. Dan kalau kita tiap hari berjalan bersama Kristus dengan apa, saudara, dipimpin Roh, belajar dari Yesus, ya, dengan mengandalkan Roh Kudus, maka kita pasti berubah serupa Kristus. Nah, orang nggak bisa berubah serupa Kristus
kalau tidak ada pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus, saudaraku, mentransform hidup kita dari dalam. Ya, kalau kita mati terhadap ego, kehidupan Kristus menjadi nyata bagi kita, saudara. Nah, itu dia. Ya, jadi Roh Kudus menjadikan kita murid yang tak tergoncangkan, saudara. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kita lihat next. Roh Kudus ya memeteraikan kita dan menjamin semua hasil penebusan Kristus diperoleh dan proses pemuritan dapat diselesaikan dalam hidup kita. Ya, itulah pekerjaan Roh Kudus. Jadi supaya saudara jadi murid yang tidak tergoncangkan, Roh Kudus mesti memeteraikan saudara dan menjamin semua hasil penebusan Kristus saudara peroleh. Dan proses pemuritan saudara selesai ya dalam hidup ini. Mari kita baca ayat yang terakhir, Efesus 1:13-14. Ya, ayat yang terakhir next. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ya, untuk memastikan kita bisa jadi murid yang tak tergoncangkan, saudara. Roh Kudus memeteraikan kita. Saat kapan? Saat kita percaya kepada Injil. Jadi begitu saudara percaya kepada Injil, Roh Kudus masuk ke dalam diri saudara, memeteraikan saudara. Ya, meterai itu apa, saudara? Tanda kepemilikan. Zaman dulu kalau surat dikirim oleh raja, supaya memastikan suratnya nyampe, tidak dibaca orang, dilindungi surat itu, dikasih cap, dikasih meterai. Ya, nah, contoh gambar kiri ini, saudara, ini meterainya Raja Yunani, saudara. Jadi kalau dia kirim surat raja ini, saudara, ini asli ini, saudara. Ya, gambar ini diambil dari apa penemuan arkeologi. Ya, saudara. Kemudian cap ini, saudara, dicapkan kepada surat itu. Ya, begitu ada capnya, orang nggak berani sembarangan karena surat itu milik raja. Karena cap itu tanda kepemilikan. Haleluya. Waktu saudara ya Roh Kudus berdiam dalam saudara, saudara dikasih cap 777. Itu tanda saudara milik raja di atas segala raja. Ada yang berani ambil saudara? Enggak berani. Ada yang berani ganggu saudara? Enggak berani. Ya, karena saudara udah dicap meterai Roh Kudus, saudara. Nah, makanya di zaman antikris, ya, nggak ada orang yang lahir baru bisa menerima cap 666. Nggak bisa. Nggak ada ayatnya itu. Saudara suka dengar tuh di YouTube, kamu makanya hati-hati. Ya, orang Kristen bisa dicap 666. Nggak ada ayatnya. Ya, orang yang menerima cap itu dan yang menyembah patung binatang itu adalah orang yang namanya belum tersurat di surga. Ya, itu tandanya orang yang belum lahir baru. Nah, orang belum lahir baru bisa menyembah binatang itu, menyembah patung binatang. Orang yang belum lahir baru bisa terima cap 666. Tapi kalau udah lahir baru nggak bisa. Tuhan lindungi kita karena kita udah punya cap 777. Ya nggak bisa, saudara. Jadi hati-hati dengar pengajaran yang ya ini membuat orang Kristen ragu-ragu. Aduh, nanti kalau saya ya dicap sama antikris gimana? Saya nggak bisa selamat dong. Betul, saudara. Orang yang dicap sama antikris nggak mungkin selamat lagi kalau dapat 666. Tapi masalahnya ya kita nggak bisa dicap sama antikris, saudara. Karena kita sudah punya cap dari Roh Kudus 777. Kita dilindungi, saudara. Haleluya. Itu yang saudara bisa baca ya ketika apa Apolion itu datang, saudara.
Dia hanya diizinkan menyiksa orang yang di dahinya tidak ada tanda Allah. Dia hanya diizinkan menyiksa orang yang punya cap 666. Ya, tapi orang yang punya capnya Allah, dia nggak berani ganggu, saudara. Nah, itu dia. Jadi kita mesti tahu ada jaminan, ya, perlindungan buat kita yang udah dapat cap dari Roh Kudus. Nah, apa gunanya cap itu selanjutnya ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, saudara, Roh Kudus itu adalah jaminan, ya. Jadi dia jaminan, ya. Kalau ada dia dalam diri kita, saudara, jamin, maka kita akan memperoleh seluruhnya dari penebusan yang Kristus lakukan. Ya, artinya gini, saudara, yang Yesus tebus buat kita, ya, itu dijanjikan kita akan dapat semua, saudara. Yesus menebus kita supaya kita hidup benar. Nah, kita akan dapat kehidupan benar itu. Yesus mati di kayu salib supaya kita suci. Nah, kesucian itu jadi milik kita. Roh Kudus menjamin kita akan dapat. Ya, kalau Yesus menebus kita supaya kita bisa memiliki zoe, hidup yang kekal itu, saudara. Maka Roh Kudus menjamin kita akan dapat hidup kekal itu. Ya, nah, saudara, hasil penebusan Kristus kita memperoleh hidup yang serupa Kristus. Maka jaminannya menjamin kita akan dapat itu, ya. Jadi bahkan saudaraku, kita akan dapat tubuh kebangkitan nanti. Puji Tuhan, ya. Nah, semua janji Tuhan dijamin kita akan peroleh, saudara, oleh Roh Kudus. Nah, salah satunya adalah pemuritan. Ya, kita dijamin akan, ya, bertumbuh serupa Kristus sebagai muridnya, ya, oleh Roh Kudus, saudara. Makanya kalau nggak ada Roh Kudus, kita nggak dapat jaminan itu. Puji Tuhan, saudara. Ya, kita pasti survive di masa goncangan ini. Jadi saudara hari ini dengar khotbah, jangan malah ketakutan, jangan. Ya, justru saudara, ini masa yang paling excited. Ya, mari kita, saudaraku, hidup jangan terpuruk, ya, ngerenungin nasib kita. Aduh, kan saudara bukan orang fasik, saudara orang bijaksana itu. Mari kita jadi orang bijaksana. Mari kita, ya, saudara, mengerti apa yang terjadi ini. Mari kita bina jiwa-jiwa. Ya, nah, saudaraku, minggu depan ada SPK. Saudara terpikir nggak? Yuk, saya mau bina jiwa. Ya, ada jiwa baru nggak, saudara? Mari kita bawa jiwa baru, saudaraku. Kita jadi pembina, kita jadi orang bijaksana yang menuntun orang lain kepada kebenaran. Nanti saudara akan jadi seperti bintang-bintang di langit, saudara. Ya, apa yang saudara lakukan itu berdampak kekal. Bukan hanya, ya, itu harus kita lakukan, enggak. Ya, saudara, itu adalah, ya, kehormatan Tuhan mau berikan kita pelayanan ini. Ya, mari saudaraku, kita semangat. Ayo, jangan kita, saudara, jadi orang yang terpuruk di masa goncangan ini. Mari kita bangkit dan semangat lakukan pemuritan. Maka kita pasti tak tergoncangkan. Itu yang saya mau sampaikan. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Silakan. Ya, amin. Thank you Kak Edi buat sharingnya. Oke, mungkin ada kesempatan Kak Edi buat tanya jawab. Ya, boleh singkat ya, Ya, tapi mungkin kira-kira ya 10 menit lah. oke. Boleh. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya dengan Kak Edi. Ada? Ya, saudara boleh tulis di room chat atau buka mic Ya, langsung kalau ada yang mau bertanya, silakan. silakan Bapak Ibu.
Ya, Clement ada yang mau ditanya nggak? Iya, Kak. Aku pengen tanya sih, Kak. Kalau langkah-langkah awal nih, Kak, sebagai orang Kristen ya, hal apa sih, Kak, yang perlu kita bangun gitu, Kak, untuk kita mempersiapkan diri untuk menyambut akhir zaman itu, Kak? Ya itu tadi kita harus jadi orang bijaksana itu kan. Nah, Hmm. siapa orang bijaksana? Murid, ya. Jadi pastikan kita murid sejati. Ya, kalau kita lihat, wih, kayaknya saya bukan murid sejati nih, ya bertobat, ya kan? Hmm. Bertobat, ya, praktekkan pemuritan. Nah, apa itu pemuritan? 3B itu. Hmm. Ya, kita jalanin aja. Tiap hari berjalan bersama Kristus, tiap hari belajar dari Kristus, tiap hari berubah serupa Kristus. Ya, berarti kalau kita murid sejati, kita pasti tidak tergoncangkan. Iya. Tapi kalau kita orang fasik yang tadi itu, wah, kita pasti akan Hmm. mundur dari Tuhan. Ya, bahkan yang gawat nanti kita ikut ajaran antikris dan Hmm. kita menjadi apa? Jadi orang-orang yang mundur dari Tuhan ya, murtad itu mundur dari Tuhan. Oke. Jadi pastikan kita murid sejati ya. Amin. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Silakan Bapak Ibu bisa buka mic-nya Ya, kalau ada yang mau bertanya tidak jelas. udah pada jelas nih kayaknya kayak di. Oke, baik. Ya, jadi tetap semangat ya. Amin. Praktekkan ya tiap hari semangat praktek 3B ya. Bangun pagi sampai nanti kita ya matahari terbenam. Ya, Kita terus praktek 3B. Oke, baik. Tuhan ya. memberkati. Tuhan Sampai berkati kayak di. ketemu Ya, thank you kayak di. ya. God bless, Kak. Kasih Pak Edi. Oke. Makasih Kak Edi. Teman juga Ya, Tuhan Masih Pak memberkati. Adi. semua.